seputar fikih ikhtilaf. Fikih artinya paham, artinya mengerti. Karena itu dalam tuntunan syariat ilmunya disebut dengan fikih. Kalau mendekat kepada Allah, ya, memahami kemudian sifat-sifat Allah, memahami kemudian ketentuan Allah, ilmunya disebut dengan tauhid. Ya, tauhid itu artinya mempelajari hal terkait dengan Allah sehingga bisa menyatakan hanya Allah Tuhan yang esa. Dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Jadi kalau ada orang belajar tauhid semakin jauh dari Allah, berarti ada yang salah dengan cara belajarnya. Karena itulah kemudian persamaannya disebut dengan akidah. Dari kata aqada yaqidu aqdan aqidatan, sesuatu yang terikat kuat, sulit dilepaskan. Jadi kalau orang belajar akidah, maka hubungannya dengan Allah itu semakin kuat, sulit dilepaskan. Karena itu kalau orang belajar akidah tapi dia terlepas dari Allah, mohon maaf berarti ada yang salah kemudian dalam pelajarannya. Dalam rangka mendekat kepada Allah itu kalau sudah yakin dengan Allah, kemudian kita yakin Allah yang esa, bagaimana membuktikannya? Maka Allah turunkan kemudian syariat. Syariat itu jalan untuk mendekat kepada Allah. Dari kata syari'a, syara'a yashra', sesuatu yang luas untuk menyampaikan pada tujuan. Kita ingin mendekat kepada Allah, tujuan kita itu lillah. Bagaimana jalannya? Maka disebut dengan syariat. Syariat itu jalan mendekat kepada Allah. Karena kita orang Islam, maka disebut dengan syariat Islam. Ya, makanya orang Islam itu wajib bersyariat. Apa syariat itu bentuknya? Bentuknya ibadah. Karena itu setelah tauhid yang dilafadzkan dengan kalimat syahadat, muncullah kemudian ujian ibadah untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah sebagai jalan mendekat kepadanya. Maka ada sholat, kemudian ada zakat, ada puasa, ada haji. Itu yang disebut dengan syariat. Ilmunya disebut dengan fikih namanya. Fikih itu artinya paham, mengerti. Terambil dari spirit Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Maka Allah sampaikan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Fikih. Jika ada di antara kalian masih hidup dan beriman, jangan sibuk semua beraktivitas, bahkan jihad fisik. Saya turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu kerjakan nilainya sama dengan orang jihad secara fisik. Jadi kalau Anda berangkat dengan mengerjakan amalan ini, status Anda naik dari seorang hamba jadi mujahid. Kalau Anda wafat di pertengahan, Anda syahid. Apa amalan itu? Tafaqquh fid din. Amalan itu adalah belajar tentang syariat agama. Inilah yang sedang kita lakukan di subuh ini. Ini bukan main-main nih Pak, Bu. Bukan main-main nih. Apa yang kita kerjakan sekarang? Ini kalau dilihat ayat Qurannya, ini kita sedang jihad ini. Ya, jadi jangan dipahami jihad itu selalu identik dengan peperangan fisik, tidak. Ada amalan-amalan yang senilai. Perempuan yang tengah melahirkan itu jihadnya. Ibu yang merawat anaknya itu jihadnya. Suami yang sedang mencari nafkah diniatkan karena Allah, dia sedang berjihad itu. Kalau dia wafat dalam pencarian nafkah dilakukan karena Allah, syahid itu. Kalau benar dia caranya mencarinya. Sama dengan kita menuntut ilmu sekarang, ayatnya turun langsung, jihad. Tapi jihad yang bagaimana yang dinilai sebagai jihad? Jika dalam pelajaran itu kita niatkan karena Allah untuk memahami syariat. Makanya belajar syariat itu sampai paham, mengerti, supaya kita bisa menunaikan dengan baik. Dari situlah ada istilah fikih sholat, bukan ilmu sholat. Ada istilah fikih zakat, tidak ilmu zakat. Silahkan Anda cari buku tentang sholat, ingin belajar, pasti babnya fikih sholat. Kalau ilmu masih umum, kalau fikih spesifik, paham, mengerti. Fikih sholat, belajar sholat sampai paham. Fikih zakat, belajar zakat sampai mengerti. Fikih haji dan umrah, pelajari sampai paham. Kenapa ini penting disampaikan? Karena banyak orang menunaikan sholat sampai detik ini, tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri Anda. Setelah ribuan kali ruku dan sujud sampai dengan detik ini dari pertama sholat, berapa persen bacaan sholat yang Anda pahami? Jangan-jangan sampai subuh tadi ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud tidak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusus sholatnya kalau demikian? Anda pekerjaan dunia aja sampai kursus, training untuk memahami pekerjaannya. Training, kursus, stadium general, ikut studi banding supaya paham pekerjaan dunia. Sifatnya sementara. Begitu dapat kerja, meninggal. Apa yang Anda bawa? Urusan akhirat lagi, nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau Anda miskin urusan dunia, misal kata orang, tapi kaya urusan akhirat, dunia miskin status hilang, masuk akhirat kaya selamanya karena abadi sifatnya. Kalau Anda kaya dunia tapi nggak akal akhirat, silahkan nikmati kekayaan dunia. Tapi